Hai Jalin Besti, ketemu lagi di Jalin Ngopi Podcast. Kali ini bersama gue, Vita Agustina. Untuk episode kali ini, kita akan membahas hal yang tentunya seru banget, yaitu seputar Criss Cross Border. Tentunya gue juga gak akan sendiri, karena sudah ada tamu spesial yang sudah sangat expert di bidangnya. Oke, langsung saja kita sapa Mas Yogi Rizkian Bahar. Halo Mbak Vita, halo Jalin Besti. Ya, thanks for being here Mas Yogi. Sama-sama. Ya, gimana kabarnya Mas Yogi? Alhamdulillah baik. Nggak macet ya, datang ke sini asik pokoknya. Kirain macet, nggak taunya enggak. Lancar ya Mas lancar ya. banget. Mudah-mudahan Iya. acaranya bagus juga ya, lancar juga gitu. Iya. Oke, Mas Yogi sekarang kalau boleh tahu kesibukannya apa Mas? Oke, of course, mungkin kenalin dulu ya. Iya. Nama saya Yogi Rizkian Bahar, saya CEO Link Aja. Kalau ditanya kesibukan pasti ngurusin Link Aja, of course ya gitu ya. Tapi mungkin dari sisi kitanya sendiri, as e-wallet services di Indonesia, salah satu e-wallet services, kita growing gitu ya. Dan alhamdulillah landscape industrinya juga sangat baik. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu industri yang dibutuhkan tentunya oleh masyarakat kita. Dan kita banyak banget tuh produk-produk baru yang nanti kita akan launch di tahun 2024 ini. Iya. Jadi benar-benar exciting untuk kerja di Link Aja, dan semoga kerjasama kita nih antara Jalin dan Link Aja juga gede gitu. Wah, asik deh pokoknya. Ya tadi udah di spill tipis-tipis, tapi kita coba tahan dulu ya Mas Oke. ya, untuk dibahas selanjutnya, karena kita mau lebih mengenal Mas Yogi dulu nih. Boleh. Cerita apa? Nah, mungkin bisa diceritakan Mas Yogi mengenai background ataupun perjalanan karir Mas Yogi sampai akhirnya menjadi CEO Link Aja. Oke, makasih. Jadi saya sendiri kalau kuliah di Bandung ya. Jadi di ITB, lulus kemudian saya berkarir di dunia telekomunikasi gitu ya. Jadi saya lulusan dari Elektro ITB, dan saya kebetulan setelah lulus masuknya di dunia telekomunikasi tuh Mbak Vita gitu ya. Jadi belum kecemplung loh di dunia fintech gitu ya. Karir sekitar mungkin di Telkomsel roughly sekitar 18 tahun. Kemudian saya pindah. Wah, jadi saya di-assign menjadi CEO Telkomsel di Timor Leste. Jadi sempat jadi TKI gitu ya. Jadi sempat jadi TKI. Kemudian 4 tahun di sana gitu ya. Biasanya ditanya tuh, udah ketemu Krisdayanti sama Rolemos belum? Udah ya, udah ketemu. Udah. And then 4 tahun saya kembali lagi ke Telkomsel, dan baru joining Link Aja di bulan Juni 2022. Jadi mungkin kalau sampai sekarang udah 1.5 years gitu ya di Link Aja. Exciting banget karena dunianya completely different from telco company gitu ya. Karir di Telkomsel, kemudian sempat di Timor Leste gitu ya, kemudian kembali lagi sekarang dimasukin Link Aja. Jadi it's very exciting, dan ketemu sama teman-teman Jalin juga gitu ya. As a industry ya, tentu kita mirip nih industrinya gitu ya. Jalin punya infra, kita punya services, pasti banyak kolaborasinya. Iya. Wah, menarik banget ya dengan pengalaman Mas Yogi nih. Lalu Mas, kalau Link Aja sendiri itu kan adalah anak usaha dari Telkomsel ya Mas ya. Mungkin bisa sambil diceritakan juga Mas mengenai background perjalanan terbentuknya Link Aja. Oke. Jadi mungkin kalau Jalin Besti tahu, dulu tahun 2017 Telkomsel tuh mengeluarkan produk namanya T-Cash. Itu loh yang ada merah-merah ditempel NFC. Jadi kalau mau beli-beli, wah gaya lah dulu ya, beli-beli pakai tap. Wah, di tap NFC gitu. Nah, waktu T-Cash berdiri ini tahun 2017, berjalannya waktu, akhirnya waktu itu memang Telkomsel ini kan anak perusahaan Telkom, yang which is BUMN. Nah, waktu itu Bu Rini, Menteri BUMN kita mengarahkan bahwa bagaimana T-Cash ini menjadi satu entity yang besar. Waktu itu gitu ya. Akhirnya Juni 2019 itu berdirilah Link Aja, yang sebenarnya anaknya itu awalnya itu dari T-Cash. Ya. Nah, ketika berdiri Link Aja ini, yang menarik adalah dibentuk oleh tidak hanya Telkomsel, tapi ada 10 BUMN. Banyak jadi Mbak Fit. Jadi ada of course Telkomsel ya, jadi pemegang
saham terbesarnya nih sekarang nih Telkomsel. Yang kedua, 3 bank Hibara yang gede-gede. Jadi Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI gitu ya. Udah 4. Kemudian masuk lagi Pertamina. Waduh, Pertamina juga ikut menjadi salah satu shareholdersnya kita. Kemudian ada Dana Reksa, ada Taspen, ada IFG. IFG itu apa dulu tuh Jiwasraya gitu ya. Asuransi gitu. Nah, yang ke-9 itu adalah GMTO, yaitu tol. Jadi jasa marga toll operators gitu ya. Jadi sudah 10, totalnya 10 BUMN bareng sama Telkomsel. Jadi ini adalah startup. Mungkin ya, Jalin Besti biar tahu juga ini startup yang dibentuk bukan dari co-founder. Biasanya kan kita taunya ada founder ya. Misalkan Bukalapak kita taunya Mas Zaki gitu ya. Wah, ada foundernya nih. Atau katakanlah Tokopedia dulu Mas William gitu ya. Nah, Link Aja ini startup tapi dibentuk oleh corporate gitu ya, yang which is BUMN lagi, ada 10 BUMN. Nah, karena salah satu pemegang sahamnya Telkomsel, sayalah yang di-assign untuk mewakili Telkomsel juga dan bagaimana mengembangkan bisnis Link Aja. Mungkin gitu. Itu adalah keunikan yang dimiliki Link Aja ya. Betul. Di balik itu ada 10 Mungkin BUMN. tambahan sedikit yang menarik adalah waktu di form di tahun 2019, di tahun 2020 ini ada 2 unicorn ikut lagi. Ya. Jadi yang pertama adalah Gojek ya. Jadi GoTo gitu ya. Sekarang udah GoTo, dulu Gojek, sekarang GoTo gitu ya. Kemudian yang kedua Grab. Jadi kita punya shareholders juga Grab dan Gojek yang which is makanya satu-satunya wallet kalau Jalin Besti nginstalling aja, Link Aja itu bisa dipakai loh, beli-beli di Tokopedia sama kalau mau Gojek gitu ya. Termasuk kalau mau nge-Grab. Jadi hanya Link Aja tuh satu-satunya yang bisa gitu ya. Biasanya kan kita taunya ada GoPay gitu ya, pastilah. Kalau kalau Gojek pasti GoPay dong pakainya, atau katakanlah mau nge-Grab pasti OVO dong gitu ya yang nge-linkage. Tapi kalau Jalin Besti punya Link Aja, itu alat bayar satu-satunya wallet yang bisa. Baik itu ke Gojek, Tokopedia atau ke Grab OVO gitu ya, atau Grab gitu. Jadi cukup satu Link Aja bisa kemana-mana. Gitu. Di satu aplikasi Link Aja bisa dipakai di Grab maupun Gojek ya, dan juga Tokopedia tadi ya Mas ya. Menarik banget. Nah, pasti Jalin Besti ini juga penasaran banget sih Mas terkait dengan layanan dan produk yang dimiliki oleh Link Aja. Oke. Sebenarnya e-wallet services ini kalau ngomong dari historicalnya dulu ya, ini yang menarik adalah dulu waktu awal Bank Indonesia membentuk e-wallet ini yang bisa mengeluarkan QRIS. Jadi makanya pasti transaksi QRIS awal-awal itu e-wallet tuh yang katakanlah menjadi pionir gitu ya. Jadi kalau kita tahu ya, banyak e-wallet services di Indonesia dan semuanya pasti mengeluarkan QRIS sebagai alat transaksinya gitu ya, dan ini masif ya. Karena memang Bank Indonesia berharap bahwa bagaimana kita bisa mendorong UMKM kita itu mentransformasikan UMKM to digital gitu ya. Jadi dua mungkin dulu biasa bayar bakso cash. Kalau sekarang kan gaya ya bayar bakso pakainya QRIS. Jadi dan Indonesia ini termasuk yang berhasil gitu ya. Nah, itu satu, pasti pembayaran through QRIS itu wallet. Yang kedua tentu sekarang kita move atau kita bertransform juga menjual digital produk. Jadi mulai dari bayar listrik, beli pulsa, bayar BPJS, perpanjangan STNK kalau punya STNK perpanjangan bisa, bayar PBB. So any digital product yang bisa kita bayar itu ada di kita. Bahkan pembayaran PBB itu kita udah connect ke 400 kabupaten kota. Jadi udah cukup masif. Jadi nggak usah sekarang bayar PBB, nggak usah datang-datang lagi ke tempat pajak atau ke tempat kelurahan bayar-bayar. Nggak perlu, just put your hand, use your phone, and then install of course Link Aja, kemudian Anda tinggal bayar-bayar di situ. Jadi sudah benar-benar
like apa ya, super apps gitu ya, modelnya gitu, terutama di digital product gitu ya. Nah, itu B2C-nya atau kita bilang ke customer-nya. Nah, sekarang Link Aja sedang mentransformasikan diri untuk menjual layanan B2B. Mungkin nanti segmennya berbeda. Tapi mungkin commonly kalau Jalin Besti lihat, alat bayar apapun sekarang Link Aja gitu. Iya. Jadi bisa dikatakan melalui Link Aja kita bisa bertransaksi secara efektif dan efisien ya. Betul. Oke deh Mas. Lalu untuk saat ini kan seperti yang kita tahu ya Mas ya, bahwa banyak juga nih wallet lain yang menjamur gitu ya. Nah, inovasi apa sih yang dilakukan Link Aja nih untuk bisa tetap bertahan di tengah sulitnya industri? Oke, ini good questions nih. Jadi industrinya kalau wallet cukup challenging karena gini, Jalin Besti nih kalau tahu, bank itu sekarang bisa bayar QRIS. Ya. Kalau dulu bank itu belum bisa tuh bayar QRIS. Mungkin kalau punya aplikasi mandiri ada Livin gitu ya, BRI ada Brimo kalau kita bicara Himbara. Nah, aplikasi-aplikasi digital ini sudah bisa melakukan pembayaran QRIS, yang itu yang sebenarnya dulu dimiliki oleh e-wallet services. Makanya transformasi yang harus kita lakukan untuk bisa sustain ke depan adalah satu, tentu memperkuat capability penjualan B2C-nya kita yang tadi digital product. Kita lagi masif jualan produk-produk digital di aplikasi kita. Yang kedua, ini yang menarik Mbak Vita, semua startup sekarang ngomongnya pasti path to profitability. Salah satunya yang kita transform adalah kita mulai masuk ke segmen B2B. Jadi nggak cuma di B2C gitu ya. B2B ini nggak kelihatan di market gitu, tapi kita banyak tap ke BUMN. Karena kita di-form oleh BUMN, makanya kita banyak melakukan bisnis B2B bisnis to BUMN. Salah satunya yang terbesar tentu Telkomsel. Telkomsel itu kalau teman-teman tahu itu punya 300.000 orang jualan pulsa, tahu ya, di pinggir-pinggir jalan, misalkan ada Barokah Sel, atau apapun sel gitu ya. Nah, itu sebenarnya menggunakan aplikasi yang namanya DigiPos buat jual. Dan itu wallet kita satu-satunya wallet yang dipakai untuk melakukan transaksi di di telekomunikasi. Jadi ini adalah salah satu bentuk B2B bisnis yang kami bangun, tentu men-tap ekosistemnya BUMN. Mungkin itu. Oh, jadi gitu ya Mas. Selanjutnya aku mungkin mau tahu nih lebih lanjut mengenai positioning Link Aja terhadap persaingan aplikasi payment, dan mungkin apa sih improvement yang sudah dilakukan sama Link Aja? Oke. Ini bagus pertanyaannya. Jadi kata kuncinya adalah ekosistem sebenarnya, Fit. Jadi kalau kita bicara GoPay, ya nggak apa-apa ya kita bicara wallet yang lain. Kenapa sih orang install GoPay? Karena di belakangnya ada Gojek dan Tokopedia, gitu ya. Of course pelanggan atau customer akan install. Sama tuh kayak OVO. Lalu Link Aja positioningnya di mana? Nah, Link Aja ini kan tadi ya di-form oleh BUMN gitu. Berarti apa? Ekosistemnya kita BUMN. Kita ada Pertamina, yang which is kalau Jalin Besti install My Pertamina, di situ ada Link Aja tuh, gitu ya. Jadi kita men-tap ekosistem yang ada di BUMN, dan itu cukup besar sebenarnya begitu ya. Jadi mungkin kita nggak punya ekosistem B2C, tapi kita punya banget ekosistemnya yang B2B. Makanya Link Aja bertransformasi diri tidak cuma men-serve B2C, yang which is itu adalah customer direct to customersnya, tapi bagaimana kita juga memberikan solusi ke B2B gitu ya. Nah, yang kedua adalah ini challenge nih sekarang, Fit. Mungkin pernah dengar kan namanya Tech Winter gitu ya. Jadi mungkin kalau Jalin Besti tahu ya, startup itu dibuild biasanya itu ketergantungan sama fundraising. Yang dimana fundraising itu biasanya kalau sudah dapat fundraising gunanya buat apa? Buat kita kalau dengar istilahnya, wah buat bakar nih. Buat bakar apa? Karena salah satu tractionnya adalah menaikkan MAU atau menaikkan user. Caranya user masuk ke aplikasi kita gimana? Caranya kasih diskon, caranya kasih cashback. Jadi kebanyakan katakanlah kita pernah dengar, wah ini ada startup, katakannya sudah ada investor chip in senilai sekian miliar gitu ya.
yang rata-rata ini digunakan untuk bagaimana dia bisa traction customer baru masuk. Dan customer baru masuk tuh apalagi Indonesia ya. Jadi dikasih diskon cashback 2.000 dikejar. Bahkan mungkin beda 4 aplikasi dicek tuh mana nih yang diskonnya paling gede besar, langsung pindah pasti deh itu Indonesia banget ya pokoknya fit gitu ya. Nah, tapi problemnya adalah itu masa-masa kerennya itu mungkin 2018 ya. Tapi mulai 2019 2020 nih apalagi Covid gitu ya. Ini mulai nih beda venture capital tuh melihat karena apa? Dulu mungkin sedikit ekonomi ya gua ngomongnya ya. Jadi the Fed itu ngasih bunga 0, fit. Kita kalau minjem di bank ya 12% ya. Kebayang nggak? Dulu itu the Fed US banknya itu memberikan policy bunga itu cuma 0, jadi makanya uang dari Amerika itu membanjiri pasar gitu. Nah ketika tech winter itu kebalik, the Fed itu mulai naik bunganya, sekarang itu mungkin 5,5 something gitu ya, yang tinggi banget. Makanya sekarang uang di market itu ketarik ke Amerika lagi. Sehingga nggak ada dana yang liquid di market gitu yang untuk bisa katakanlah memfunding startup. Nah startup ketika udah nggak ada funding di market, apa yang mereka lakukan? Satu-satunya adalah menghidupi dirinya sendiri. Cara menghidupi dirinya sendiri apa itu? Berarti dia harus bisa untung. Jadi teman-teman kalau mau tahu banyak startup tuh masih rugi ya. Rata-rata rugi ya, jadi jangan mikir itu startup banyak untung, enggak juga. Jadi kalau mau tahu startup untung, Google aja udah untung atau belum gitu ya. Gue nggak perlu ngasih contoh gitu ya, tapi waktu tahun 2022 waktu saya masuk Link aja, saya ngelihat profil perusahaannya masih rugi gitu, dan saya punya tugas untuk bagaimana kita bangun profitability, makanya PET-nya tuh profitability gitu ya. Jadi bagaimana segera untung supaya nggak perlu lagi dapat chip in dari investors, sebenarnya begitu. Nah sekarang semua startup pasti berlomba-lomba ke sana. Otherwise startup yang nggak berlomba-lomba ke sana rata-rata tutup, rata-rata gitu ya. Bahkan kita mulai dengar-dengar lagi ya teman-teman ada layoff gitu-gitu ya. Nah Link aja saat ini fokus ke path to profitability dan alhamdulillah sudah terjadi gitu ya. Jadi ini juga berkat kerja kerasnya teman-teman di Link aja, karena kita pivoting the business from B2C to B2B gitu ya. Dan B2B ini tadi kita tap ke ekosistemnya BUMN. Kita mulai melakukan disburse dari seluruh karyawan BUMN tuh, harapannya juga memiliki Link aja sehingga Link aja menjadi tempat disburse dan tempat belanja. Dan ini juga di-endorse sama Kementerian BUMN gitu, kita dapat support. Nah, hal-hal kayak gini yang membedakan kami secara positioning gitu ya. Kalau tadi mungkin GoPay punya Gojeknya atau Tokopedia ekosistem, OVO punya Grab gitu ya, Link aja we tap to BUMN ekosistem. Dan kita sudah menuju path to profitability gitu. Itu mungkin gambaran ininya. Mudah-mudahan bisa bisa dicerna gitu ya, lebih mudah lah gitu. Ya, jadi tadi Mas Yogi sempat sebutin beberapa contohnya yang di bawah BUMN yang sudah digitalisasi sama Link aja, ada lewat My Pertamina, betul. Lalu juga karyawan-karyawan Kementerian BUMN, disburse juga di situ ya. Atau mungkin selain itu ada lagi Mas mungkin yang mau. Jadi kita sedang dalam pembicaraan contoh pasti teman-teman bayar PLN dong, nggak mungkin nggak. PLN itu punya PLN Mobile gitu ya, dan ini luar biasa loh. PLN Mobile ini nggak apa-apa deh gue ini ya endorse PLN nih ya, PLN Mobile gitu ya. Ini transformasinya di PLN juga luar biasa. Jadi kalau temen-temen kalau mati lampu ya, Fit, lu bisa komplain tuh Fit di PLN Mobile. Klik gitu, 30 menit ada tuh timnya yang ngecek atau ininya ngecek. Jadi itu juga salah satu transformasi di BUMN besar PLN menggunakan aplikasi PLN, dan kita kerjasanya banyak banget dengan PLN Mobile gitu ya. Salah satunya jadi alat pembayarannya di PLN Mobile. Kemudian kita punya plan nih sebentar lagi mau launching, bahkan nih kita mau punya digital product di PLN Mobile. Jadi PLN Mobile nggak cuma jualan tanda kutipnya token listrik gitu ya, tapi
PLN Mobil juga bisa jual katakanlah pulsa, gitu kenapa enggak gitu ya, sama seperti kita gitu ya, dan itu kerjasamanya nanti dengan Link aja. Jadi kayak PLN Mobile, My Pertamina, tentu Telkomsel, My Telkomsel gitu ya, yang memiliki MAU tuh users itu hampir 30 juta per bulan. Itu huge, luar biasa gede gitu ya. Nah, kayak model-model apps BUMN ini yang kita akan tap gitu ya, bahwa kami punya spesialisasi di fintech atau di financial services-nya, kita akan support aplikasi-aplikasi BUMN yang ada. Kemudian yang kedua, kita mentransformasikan digital itu nggak cuma di segmen yang punya customer, tapi dia punya B2B. Contoh, Pertamina itu punya jualan LPG, teman-teman tahu ya, jualan LPG juga nggak cuma BBM loh. Kalau My Pertamina kan mikirnya orang belinya BBM, LPG atau lubrikan, dia punya lubrikan juga tuh. Kalau bapak-bapak biasa ganti oli gitu ya, nah itu salah satunya. Nah, kita lagi mentransformasikan bagaimana B2B mereka mulai dari pangkalan, bahkan pangkalan ya, ada agen itu menggunakan aplikasi, dan Link aja akan menjadi salah satu partner yang besar di Pertamina gitu. Jadi itu kira-kira positioningnya. Cukup lengkap ya, dalam satu aplikasi Link aja bisa menjangkau banyak hal gitu. Jadi untuk teman-teman atau Jalin BSD yang belum punya aplikasi Link aja, jangan lupa untuk download ya. Lalu nih Mas Yogi, terkait tadi sempat disebutin partnership. Seperti yang kita tahu ya Mas, bahwa Jalin dengan Link aja ini sudah bermitra gitu. Terakhir ada Kris Cross Border. Nah mungkin Mas Yogi bisa diceritakan ke Jalin BSD terkait dengan perkembangan dari Kris Cross Border itu sendiri. Oke. Ini adalah program dari Bank Indonesia yang luar biasa bagus, bisa dibilang begitu. Terutama buat traveler, wah apalagi ini kan udah Desember ya, pasti udah mikir kan mau pergi kemana nih, keluar musim gitu liburan. ya, musim liburan gitu ya. Dan ada isu, bukan ada isu, ada challenge bahwa kita kalau mau keluar negeri apa sih yang kita lakukan biasanya? Pertama tentu pengen tahu negaranya. Ya ini yang kedua, gua kalau kesana transaksinya pakai apa ya? Nah, biasanya kan gitu tuh. Kalau beli misalkan ke Malaysia, wah gua harus ke money changer nih, beli ringgit. Atau misalkan ke Singapura, harus ganti nih Singapura dolar gitu ya, supaya kalau mau jajan-jajan atau transaksi bisa, di mana bisa jadi kita belum punya atau kita belum bankable, bahkan nggak punya kartunya segala macam gitu. Jadi harus punya tuh ya. Nah, Bank Indonesia itu mengeluarkan program namanya Kris Cross Border, di mana nggak perlu teman-teman Jalin BSD pergi ke luar negeri harus tuker duit ke money changer, nggak perlu, cukup menggunakan aplikasi. Nah salah satunya Link aja. Kita yang salah satunya bekerja sama dengan Bank Indonesia beserta Jalin, thank you ya Fit ya, gitu ya, untuk bagaimana aplikasi kita bisa bertransaksi di luar negeri. Nah Bank Indonesia itu membuat skema, pertama kita mau yang regional dulu, yang dekat dulu. Ya kan Indonesia dekatnya pasti ke Malaysia, ke Thailand, kemudian ke Singapura gitu ya. Nah kalau nih di regional nih udah bisa, nanti agak jauh tuh ke Jepang gitu-gitu. Nah terus emang bisa ya? Bisa. Sekarang Bank Indonesia sudah meluncurkan sejak tahun lalu bahkan gitu ya, Kris Cross Border itu ke 3 negara sebenarnya. Yang pertama itu adalah Thailand, yang kedua adalah Malaysia, nah yang ketiga ini adalah Singapura. Nah yang menarik, tanpa harus Jalin BSD pergi ke money changer. Cukup pakai aplikasi Link aja, bawa belanja di sana yang model QRIS, kayak belanja QRIS biasa. Itu keren banget. Jadi belanja QRIS dan nanti otomatisnya itu mata uangnya sana. Gitu. Ini yang menarik nih. Mata uangnya mata uangnya langsung memakai mata uang dari negara tujuan. Jadi kalau ke Thailand pakai baht gitu ya, ke Malaysia pakai ringgit. Dan ini terjadi atau berhasil karena apa? Karena Jalin. Kami bekerja sama dengan Jalin gitu ya, untuk bagaimana bisa memberikan servis ini kepada seluruh pelanggan Link aja. Jadi sekali lagi terima kasih nih Fit
Ya, jadi Jalin Apa sih adalah Jalin? salah satu pionir ya, saya bisa bilang begitu, salah satu pionir untuk mengembangkan QRIS cross border ini ke luar negeri gitu. Luar biasa nih Mas Yogi. Jadi kalau money changer tuh udah kita tinggalkan saja. Kalau bisa mungkin begitu ya. Karena sudah terlalu old dan Jadi ada yang lebih praktis ada teman lagi. gua datang ke Thailand, wis gaya pakai QRIS, cuy, belanja. Bahkan di situ kan ada apa Mango itu ya terkenal tuh, pakai QRIS. Jadi belanja pakai QRIS and then langsung bertransaksi. Menarik banget ya Jalin Besti, betapa praktisnya kalau kita pakai QRIS cross border untuk berlibur atau saat kita lagi berkunjung ke negara-negara lain. Nah Mas Yogi, tapi aku atau mungkin Jalin Besti lainnya mau tahu lebih lanjut nih mengenai apa saja sih keuntungan dari penggunaan QRIS cross border itu. Oke. Nah, ini karena ini levelnya udah G2G, artinya government to government. Bank Indonesia itu memberikan rate exchange rate yang bagus banget. Itu yang enaknya gitu ya. Jadi kita pernah coba nih pakai money changers, kemudian kita pakai aplikasi kita. Dibandingin rate-nya menggunakan link aja lebih bagus dibandingkan dengan money changers. Jadi kalau teman-teman mungkin Harbolnas ya mau belanja brutal gitu ya. Ya berarti harus ini dong, cari rate-nya yang bagus banget kan gitu ya. Jadi cukup tuh masukin duitnya di link aja, katakanlah terus belanja-belanjanya pakai link aja. Karena kalau teman-teman belanja di money changers, tentu akan ada, dia tentu ambil margin of course ya, money changersnya sendiri. Ada standar exchange rate, kemudian tentu mereka akan ngambil margin. Nah, di kita itu karena ini G2G, platformnya tuh G2G, kerjasamanya udah G2G antara Bank Sentral Indonesia dengan Thailand, dengan Malaysia, dengan Singapura, maka rate-nya pun bagus banget. Jadi saya personal recommended banget teman-teman kalau keluar negeri, katakanlah ketiga negara ini ya, kami ini sudah bisa di Thailand dan di Malaysia gitu ya, dan ini sangat recommended menggunakan link aja karena tadi rate-nya bagus banget. Jadi belanjanya lebih ganas pastinya kalau pergi-pergi ke sana gitu ya. Dan nggak perlu repot ya Mas ya. Dan nggak perlu repot tadi, teman-teman harus, apalagi kadang ada teman-teman tuh yang belanja apa istilahnya belanja money changersnya itu malah di luar negeri, itu jauh lebih mahal. Jadi misalkan kadang kita flight dulu kan ke negara misalkan di Malaysia atau di negara ini, kita tukerin duit kita malah jauh lebih mahal dibanding kita nukernya di sini di Indonesia. Itu pun udah lebih murah lagi pakai exchange rate-nya menggunakan link aja. Gitu. Jadi nah nanti sedikit mungkin nanti akan di-show gitu ya modelnya kayak gimana, mungkin nanti kita akan diskusi di situ deh. Iya, boleh banget. Mungkin dari Jalin Besti ada yang mau berlibur ke Singapura, Malaysia atau mungkin Thailand, kita mungkin bisa coba kali ya Mas. Betul. Ya untuk proses transaksi melalui QRIS cross border itu. Iya, betul. Recommended deh pokoknya. Cobain gitu ya. Iya. Nah, ini kebetulan sudah. Nah, ini mungkin kita ada QR mungkin kan banyak pertanyaan gini, loh, terus caranya gimana sih Mas Yogi gitu ya, cara untuk transaksinya di katakanlah di Malaysia, ini contohnya QR-nya Malaysia gitu ya. Jadi Jalin Besti bisa nyobain kan nanti tampil tuh di ini ya di layarnya, cobain aja tuh pakai QR, tentu installing aja dulu gitu ya. Karena nggak semua aplikasi bisa. Nah, itu bedanya Mbak Vita. Jadi even bank-bank besar belum tentu bisa ya. Jadi ini link aja salah satu pionir untuk bisa transaksi QRIS cross border ini. Lalu cara transaksinya gimana sih gitu ya? Gampang banget gitu ya. Saya kebetulan punya handphone, sudah installing aja. Yang keren adalah teman-teman tinggal QR biasa aja, udah kayak belanja ke mana, ke merchant, ke tempat ngopi, ke tempat apa, tinggal bayar gitu ya, terus mengarahkan ke QR-nya ini. Nah, yang menarik ketika waktu diarahin, yang hebat adalah di aplikasinya kita, mungkin nanti ditampil di layar gitu ya, mata uangnya langsung berubah. Jadi mata uangnya itu langsung Malaysian ringgit. Gitu. Jadi teman-teman nggak perlu lagi convert. Nanti di link aja aplikasi lah yang mengconvert sendiri. Jadi nanti waktu klik, nah tinggal berapa biayanya harus tahu. Misalkan jangan mikirnya udah di convert MYR, mikirnya masih rupiah.
malah bangkrut ya kalau begitu ya. Jadi misalkan nih cuma 20 ringgit gitu, karena ini udah tulisannya MYR atau Malaysia Ringgit. Jadi udah misalkan itu cuma 20 ringgit. Nah nanti masukin nih angkanya 20 ringgit. Tentu ini jangan dicoba ya teman-teman, nanti duitnya lari ke sana gitu. Ini contoh aja. Jadi waktu masukin 20 ringgit gitu ya, kita anggap misalkan masukin 20 ringgit. Nanti tuh ada ininya tuh, kira-kira ada berapa ininya transaksinya gitu ya. Nah ini ada nih, nggak tahu nih kelihatan apa enggak gitu ya. Di sini nilai transaksinya berapa, nilai uang rupiahnya berapa, kemudian exchange rate-nya berapa. Jadi sangat simpel, udah kayak belanja di Indonesia, nggak usah mikir-mikir ngeklik beda-beda apakah pilih-pilih mata uang, nggak perlu. Jadi kami as a Link Aja aplikasi sudah langsung mendefine bahwa oh ini punyanya Malaysia, langsung mata uangnya Malaysia Ringgit. Dan ketika transaksi ada konfirmasinya dulu, jadi nggak langsung tuh masukin 20, masuk gitu ya. Kemudian nanti akan ada konfirmasi, bener nggak nih mata ini saya masukin angkanya 20 ringgit. Jadi bener nggak nih 20 ringgit gitu ya, nilai transaksinya cuma 66.500. Ya, dan 1 ringgitnya berlaku 3.325 pada saat sekarang. Ini saya berani jamin, wah pasti exchange rate-nya jauh lebih rendah kalau teman-teman ke money changers, baik di Indonesia kalau nuker ataupun datang ke katakanlah Malaysia nuker, sayang duitnya gitu. Masa beli kopi malah pakai ini kan lewat money changer, sayang. Jadi malah lebih simpel tadi, bener Mbak Rita, nggak perlu bawa duit banyak-banyak, tanda kutipnya begitu, cukup masukin duitnya di Link Aja. Kalaupun nggak perlu masukin duit kan transfer bisa nanti di sana, enggak cash in aja waktu di Malaysia, nggak harus cash innya pas di Indonesia, nggak apa-apa juga, karena kita kan online gitu ya, nggak ada isu juga gitu ya. Link Aja bisa dipakai di seluruh dunia, bahkan itu sepanjang terkoneksi internet, dan itu langsung bisa ditransaksikan atau dibelanjakan gitu. Iya. Tuh jadi bestie, Mas Yogi bahkan sudah menjamin bahwa Kris Cross Border Link Aja ini dari segi rate jauh lebih bagus daripada money changer ya Mas. Selain itu juga praktis dan tentunya lebih aman ya Mas, karena kita nggak perlu bawa uang cash kemana-mana gitu. Jadi untuk Jelly Bestie yang sampai saat ini belum punya aplikasi Link Aja, segera download. Terlebih untuk kalian yang mau liburan akhir tahun atau mungkin nanti di awal tahun mau nonton konser ya, entah di Malaysia, Singapura atau Thailand, bisa pakai Link Aja ya Mas ya. Dan yang menarik juga, Bank Indonesia ini mengekspan kerjasamanya nih, Mbak Vita. Malah yang diincer nih, negara yang kira-kira Mbak Vita biasa pergi yang diincer kira-kira mana? Dalam waktu dekat ini gitu? Iya, bukan Bojonegoro. Yang lagi rame sekarang Jepang. Aku baru mau Jepang. Nah, Jepang kalau bisa ke Jepang pakai Link Aja keren banget. Dan itu banyak ditanya tuh, customer kita juga banyak nanya kapan nih ke Jepang. Iya. Jadi memang Bank Indonesia juga sedang mengakselerasi untuk bagaimana bisa bekerja sama dengan bank sentral lainnya. Salah satunya yang memang diincar Jepang. Karena memang masyarakat Indonesia sering ke sana gitu ya. Vice versa, masyarakatnya Jepang juga sering ke Bali. Jadi memang ini adalah dilihat dari perpindahan katakanlah negaranya gitu ya, penduduknya gitu ya, terutama traveling. Tentu Southeast Asians itu yang nomor satu karena itu yang paling dekat. Nah nanti ekspansinya tuh pasti yang mulai regionnya Asia gitu ya. Ya Jepang, harapannya bisa Hong Kong gitu ya. Nanti ke arah baratnya potensinya nanti Middle East gitu. Jadi ini yang sedang dibangun oleh Bank Indonesia, dan kami sebagai PJSP tentunya mensupport dan mendukung programnya Bank. Dan buat kami ini bagus banget buat masyarakat Indonesia gitu. Jadi jangan lupa tadi download aja Link Aja, jalan-jalan ke Malaysia atau ke Thailand, terutama Thailand ya. Thailand itu benar-benar QRIS-nya banyak banget. Tinggal coba-coba mau beli beli mangga itu, atau bahkan jualan ininya mereka banyak banget, jualan-jualan pernik-pernik begitu ya di Thailand itu udah bisa pakai QRIS, rata-rata udah pakai QRIS gitu. Harapannya bisa segera dibuka di negara-negara lainnya ya Mas ya. Dan tentunya pakai jalin. Pastinya. Oke deh Mas Yogi. Mungkin untuk selanjutnya aku mau tanya mengenai Link Aja nih ada
promo-promo khusus nggak sih sekarang gitu untuk program tertentu? Iya, jadi memang di akhir tahun ini biasanya kita launching beberapa promo sebenarnya begitu. Terutama kalau teman-teman Jalin Besti ini install My Pertamina gitu ya. My Pertamina itu banyak sekali melakukan promo ketika pembelian produk-produknya My Pertamina. Tadi yang saya sempat bilang tuh kalau beli LPG atau beli lubrikan itu akan ada dikasih diskon, termasuk beli Pertamax gitu ya. Jadi ada diskon-diskon menggunakan link aja kepada para tentunya customernya link aja untuk mendapatkan diskon akhir tahun, terutama di aplikasinya My Pertamina. Jadi silakan masuk di install juga tuh My Pertamina gitu ya. Karena di aplikasi My Pertamina di situ pasti ada link aja gitu ya, dan transaksi di situ nanti akan mendapatkan diskon ketika beli lubrikan atau beli LPG atau beli Pertamax begitu ya. Itu bakalan dapat diskon, dan harapannya ya silakan mampir ke My Pertamina dan bisa bertransaksi di sana. Ya. Oke deh, jangan lupa ya Jalin Besti, nikmati promonya melalui aplikasi Pertamina dengan membayar melalui aplikasi link aja. Lalu untuk ini udah hampir di akhir acara nih Mas, pertanyaan terakhir. Untuk harapan Mas Yogi dengan sistem pembayaran di Indonesia seperti apa Mas? Iya, mungkin kalau tadi kita lihat ya, tadi kita diskusi bareng ya Mbak Vita ya. Jadi kami pertama tentu terima kasih ke Bank Indonesia yang salah satu inisiatifnya bagus banget, yaitu QRIS Cross Border, di mana tanpa perlu bawa uang cash gitu ya, kita bisa bawa cukup pakai aplikasi link aja dan bisa bertransaksi di sana. Saya pikir ini adalah langkah-langkah yang luar biasa ya yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Tentu yang kedua, kami juga berharap bahwa dunia dari sisi fintech, terutama fintech ya, di Indonesia ini terus berkembang gitu ya. Dan growth of fintech sendiri luar biasa. Di Indonesia ini termasuk yang cukup masif gitu ya, dan cukup growth-nya cukup tinggi dibandingkan di Southeast Asia sebenarnya. Dan memang alat-alat case-case-nya itu banyak banget. Kita punya e-commerce gede banget ya nggak ya, tentu kita punya e-commerce yang comparability ke negara lain kalah gede dibanding kita gitu ya. Jadi atau belanja di Tokopedia atau belanja di e-commerce yang lain ya, mungkin dengar ya TikTok gabung sama Tokopedia gitu-gitu ya. Jadi dan tentu butuh alat bayar, dan alat bayar salah satunya menggunakan link aja. Jadi ini adalah bagian bagaimana digitalisasi itu terus terjadi di Indonesia ya. Dan kami juga dulu masuk ke tier 2, tier 3 kota-kota gitu ya. Kalau dulu mungkin yang punya handphone sekarang biasanya di kota-kota besar, di Jakarta, Bandung, Surabaya. Tapi sekarang nggak juga gitu ya. Jadi masyarakat itu udah commonly menggunakan handphone dan bisa menginstalling aja gitu ya, dan itu sudah terjadi. Jadi makanya kata kunci yang kedua adalah literasi. Karena nih ada isu banyak juga nih terkait dengan fintech, bagaimana literasi ini penting untuk dilakukan. Apalagi ada pinjol, kita dengar ya berita-berita yang nggak enak gitu ya. Ada pinjol, ada apa. Nah, butuh edukasi atau butuh literasi. Jadi hati-hati dalam menggunakan aplikasi, itu penting juga. Jangan share PIN. Even katakanlah di kota besar masih share PIN juga, share PIN juga, share password juga gitu ya. Yang sebenarnya itu bagian dari bagaimana kita bisa melakukan literasi atau edukasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tapi harapannya tentu industri ini berkembang dan link aja part of it gitu ya. Jadi kita juga turut berkembang dan memberikan sumbangsi lah buat Indonesia. Mungkin itu Mbak Vita. Iya. Oke deh Mas Yogi. Mas Yogi, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banget sudah mau diundang ke Jalin Ngopi Podcast. Thank you. Dengan sharing dan insight yang sangat bermanfaat untuk kita dan tentunya Jalin Besti. Thank you banget Mas Yogi. Untuk Jalin Besti, jangan lupa subscribe, like, and comment. Next episode kita mau pilih apa untuk temanya. Oke, see you next time. Thank you semua.